Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, karunia serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita seperti biasanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang tetap istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan juga berkat pengorbanan dan perjuangan beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Baiklah, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam, Bapak Zulkifli Jemain MPDI, serta teman-temanku sekalian, semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya Per Andani dengan NIM 622018-042 akan mempresentasikan makalah saya dari kelompok 2 dengan judul Langkah-langkah strategis pengembangan pendidikan Islam di era globalisasi. Baiklah, sebelum saya melanjutkan pembahasan materi dari makalah saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakangnya. Dalam memasuki era globalisasi pendidikan, khususnya pendidikan Islam, yang dihadapkan dengan berbagai tantangan, baik itu tantangan di bidang budaya, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, bahkan juga bidang pendidikan. Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut sebenarnya telah menjadi tantangan bagi pendidikan Islam itu sendiri. Dengan semakin cepat dan banyaknya alat teknologi dan informasi yang datang kepada masyarakat, maka akan banyak juga tanggapan atau respon dari masyarakat tersebut. Selain itu, globalisasi juga menggeser nilai-nilai dari pendidikan Islam. Tidak jarang orang melupakan pendidikan Islam yang seharusnya menjadi pedoman hidup bagi mereka. Adapun solusi bagi pendidikan Islam ini dalam menghadapi era globalisasi ini diantaranya adalah dengan mereformulasi ulang tatanan dari pendidikan Islam, mulai dari tujuannya, visi dan misinya, manajemen lembaga pendidikannya, rekrutmen gurunya, dan lain sebagainya. Oke, masuk ke pembahasan materi. Untuk poin yang A tentang definisi langkah-langkah strategis. Reber mendefinisikan strategi sebagai rencana tindakan yang terdiri atas seperangkat langkah untuk memecahkan suatu masalah atau mencapai tujuan. Sedangkan menurut Syaful Bahri Jamarah, strategi merupakan sebuah cara atau sebuah metode. Tapi menurut secara umum, strategi memiliki pengertian suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah strategis adalah suatu tahapan atau gerakan dalam suatu proses yang direncanakan untuk mencapai sasaran dalam waktu yang panjang. Saat strategi telah ditetapkan, maka akan diketahui apakah gagal atau berhasil langkah-langkah yang telah dilakukan oleh suatu organisasi. Sesuatu yang dikatakan strategis itu ketika suatu proses itu dilakukan berdasarkan strategi atau cara yang dianggap tepat untuk mencapai tujuannya. Untuk selanjutnya, poin yang B tentang definisi pengembangan. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan juga moral, sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan juga latihan. Dan pengembangan juga merupakan suatu proses mendesain pembelajaran secara logis dan juga sistematis
dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilakukan dalam proses belajar mengajar, tapi tetap memperhatikan potensi dan juga kompetensi dari peserta didiknya. Selanjutnya, poin yang C, tentang definisi pendidikan Islam dan juga pendidikan Islam. Menurut Al-Yusuf Sabri, yang dikutip dari Dictionary of Education, pendidikan diartikan sebagai serangkaian proses dengan seseorang dalam mengembangkan kemampuan, sikap, dan juga bentuk-bentuk tingkah laku yang dapat bernilai dan juga berguna di dalam masyarakat. Kemudian, pengertian Islam dari segi bahasa berasal dari kata aslama, yuslimu, dan islaman yang bermakna ketundukan, pengunduran, dan juga perdamaian, dan berarti tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam itu adalah usaha sadar dan juga terencana dalam membina, menanamkan, mengajarkan, dan membiasakan peserta didiknya untuk berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam agar kelak mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya, poin yang D tentang definisi globalisasi. Global menurut bahasa artinya seluruh atau menyeluruh. Jadi globalisasi itu adalah pengglobalan seluruh aspek kehidupan secara menyeluruh. Sedangkan menurut Robert Jackson and Georg Sorensen, globalisasi itu adalah meluas dan meningkatnya hubungan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan juga pendidikan yang melewati batas-batas internasional. Globalisasi ini juga memunculkan berbagai gaya hidup yang ditandai oleh berbagai kemudahan hubungan dan juga terbukanya aneka ragam informasi yang memungkinkan individu di dalam masyarakat itu mengikuti gaya-gaya hidup baru yang mereka senangi. Untuk selanjutnya, poin yang E tentang langkah-langkah strategis pengembangan pendidikan Islam di era globalisasi. Dalam menghadapi dampak yang dimunculkan oleh globalisasi, pendidikan Islam memiliki peranan yang sangat penting. Melalui pendidikan Islam dapat ditanamkannya nilai-nilai moral kepada peserta didik. Dan juga pendidikan Islam dalam menghadapi dunia global ini dituntut untuk menjadi kawah candera di muka dalam pengembangan masyarakat yang islami. Diperlukannya juga strategi yang solutif untuk meningkatkan kiprah pendidikan Islam di era serba digital ini agar mampu menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah atas berbagai problem kemanusiaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, untuk menjawab berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi, maka pendidikan Islam membutuhkan pertama, peningkatan dan juga pengembangan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia di sini maksudnya berkaitan erat dengan kompetensi teknis dan juga non-teknis. Kompetensi teknis meliputi kemampuan, keahlian, dan juga profesionalitas yang menjadi prasyarat mutlak untuk mencapai kemampuan daya saing bangsa di era global. Sementara kecakapan non-teknis meliputi nilai dan perilaku modern serta kreativitas yang akan berdampak besar terhadap produktivitas. Sumber daya manusia dalam konteks ini mencakup pimpinan atau kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan staf atau karyawan serta peserta didiknya. Aspek penting yang perlu ditekankan dalam hubungannya dengan peningkatan sumber daya manusia ini adalah pengetahuan dan juga wawasan agama yang memadai atau memiliki tingkat literasi keagamaan yang matang. Kedua, pengembangan kurikulum pendidikan Islam terpadu. Pendidikan Islam yang lahir dari produk serta kreativitas ajaran Islam menekankan pada keseimbangan dunia dan juga akhirat. Konsekuensi logis dari hal ini adalah tuntunan pada penerapan kurikulum terpadu, yang dalam hal ini dimaksud dengan kurikulum pendidikan agama Islam dan juga pendidikan umum. Kemudian penting pula untuk mengintegrasikan isu-isu kekinian ke dalam kurikulum pendidikan Islam agar dapat memahami perkembangan zaman yang terus bergerak. Selanjutnya yang ketiga, peningkatan relasi dan juga kerjasama pendidikan Islam. Yang tidak kalah penting bagi pendidikan Islam di era digital ini adalah menjalin relasi atau kerjasama terhadap institusi pendidikan maupun non-pendidikan, institusi pemerintah maupun non-pemerintah di dalam negeri ataupun di luar negeri.
Kerjasama ini menjadi salah satu solusi untuk menjawab berbagai tantangan bagi pendidikan Islam dan juga sebagai respon di era digital. Kerjasama ini juga menjadi nilai tambah bagi pendidikan Islam yang berguna untuk perkembangan pendidikan Islam ke depannya. Kemudian yang keempat, infrastruktur berbasis digital. Pendidikan Islam mesti menyadari betapa pentingnya infrastruktur teknologi berbasis digital guna untuk memudahkan kegiatan pembelajaran. Kerap kali kendala dalam kegiatan pembelajaran, pendidikan, dan juga administrasi berkaitan dengan tidak ada atau kurang tersedianya infrastruktur. Dan inilah yang perlu dibenahi oleh pendidikan Islam agar pendidikan Islam ke depannya dapat menjadi lebih baik. Selanjutnya yang kelima, pembelajaran berbasis digital. Pemanfaatan media digital atau internet tentunya menjadi keniscayaan dalam aktivitas pendidikan dan juga pembelajaran. Mendidik anak di era digital ini tidak hanya mengandalkan media konvensional semata, tetapi perlunya perpaduan antara media konvensional dan juga media digital. Menyikapi hal tersebut, maka seorang pendidik harus menjadi contoh dan juga menjadi panduan bagi peserta didiknya dalam memanfaatkan media digital ke arah yang positif dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yang keenam, penerapan metode pembelajaran partisipatoris. Media partisipatoris ini dengan demikian menjadi solusi dalam menjawab berbagai kebutuhan partisipasi peserta didik di era globalisasi ini. Metode partisipatoris yang penting dalam pembelajaran era digital ini adalah diskusi, tanya jawab, ceramah interaktif, demonstrasi, video call, dan lain sebagainya. Penggunaan metode-metode tersebut akan semakin optimal jika bersamaan dengan penggunaan media digital. Selanjutnya, optimalisasi perpustakaan digital. Hadirnya perpustakaan digital dimaksudkan untuk memudahkan bagi siapa saja untuk mencari referensi dan juga sumber belajar. Kelebihan dari perpustakaan digital ini akan sangat membantu bagi peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar selama 24 jam tanpa batas. Kendala kesulitan untuk mengakses atau mencari referensi secara cetak akan dapat diatasi jika tersedianya atau adanya perpustakaan digital ini, dan bagi pendidikan Islam juga akan memudahkan pendidikan untuk kedepannya. Dari berbagai langkah strategis di atas perlu didukung oleh segenap pihak dengan menempatkan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan pendidikan Islam yang bermutu baik pada ranah input, proses, dan juga outputnya. Sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kata-kata yang salah ataupun kekurangan dalam penyampaian materi, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.